dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Debbie. Debbie, silakan Debbie pimpin doanya di depan. Yuk, siap semuanya. Berdoa mulai. Dirijen. Siapa? Tunjuknya tangan bagus. Farah aja, Farah, ayo maju ke depan, pimpin lagu. Ya, mari kawan-kawan. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Udah tahu kan lagu Garuda Pancasila? Hafal semuanya? Ayo kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila,
coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana mana mana? Ini. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat satu dua tiga. Tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi satu. Kanan kiri kasih good job. Good job. Nah, sekarang perhatikan video berikut ini. Halo adik-adik, Kita hari dengarkan ini dulu. kita akan belajar tentang struktur pemerintahan dari Dengarkan. kecamatan hingga RT. Pernahkah kalian mengamati orang yang akan membuat KTP? KTP adalah kartu identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Sebelum membuat KTP, warga terlebih dahulu pergi ke ketua RT, kemudian ke kantor desa atau kelurahan, dan dilanjutkan ke kantor kecamatan. Nah, jadi, apa itu RT? RT sebagai organisasi kemasyarakatan terdepan Nah, dengarkan loh nanti dan itu paling tanya. penting warga. Pembentukannya Apa itu RT, apa itu desa, dalam apa rangka pelayanan itu kemasyarakatan kelurahan. yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Tugas RT untuk membantu peningkatan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau kakak kepala keluarga. RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayahnya. Tugas RW untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa atau kelurahan. Desa juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa Desa. pemukiman kecil di sekitar kampung atau dusun. Yang dihuni Dusun oleh merupakan bagian sejumlah wilayah dari keluarga desa yang dan terdiri dari kumpulan mempunyai beberapa sistem RW. pemerintahan sendiri. Tugas pemerintahan desa antara lain pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Kelurahan, pengertian kelurahan hampir sama seperti desa, namun terdapat beberapa perbedaan, salah satunya dari segi letak. Jika desa berada jauh dari kota atau kecamatan, sedangkan kelurahan berada dalam wilayah kota atau kecamatan. Kelurahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan. Kecamatan merupakan perkumpulan dari beberapa desa atau kelurahan yang dipimpin oleh seorang camat. Dengan kata lain, kecamatan membawahi beberapa kelurahan atau desa. Kepalanya. Kecamatan memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Berikut adalah struktur pemerintahan dari kecamatan hingga RT. Sudah mendengarkan apa itu RT, apa itu RW, apa itu desa, apa itu kelurahan, apa itu kecamatan. Sudah. Sekarang kita masuk video yang kedua. Dengarkan baik-baik. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, muatan pelajaran pendidikan Pancasila, tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Negara Indonesia terdiri dari 38 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur. Wilayah administrasi setelah provinsi adalah kabupaten kota. Di bawah kabupaten kota ada kecamatan, desa, dan kelurahan. Tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang diangkat oleh bupati atau wali kota.
Seorang camat dipilih oleh pemerintah dan berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Tugas camat adalah menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayah yang dipimpinnya. Kecamatan terbagi menjadi beberapa kelurahan dan desa. Para pegawai kecamatan melaksanakan kewenangan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, pembinaan kehidupan masyarakat, dan berbagai pelayanan umum. Tugas pokok pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan. 2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum. 3. Menyelenggarakan pelayanan sosial masyarakat. Dan yang keempat, membina ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan. Sebagai warga masyarakat, kita harus mematuhi aturan yang diterapkan. Tugas menjaga lingkungan di tingkat kecamatan bukan hanya tugas pemerintahan kecamatan, melainkan juga warga masyarakat. Berikut contoh hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tingkat kecamatan. Menjaga sarana dan prasarana umum, misalnya jalan dan jembatan, dengan tidak mengotorinya. Mengingatkan orang tua kita untuk membayar pajak dengan tertib. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di tingkat kecamatan. Tata cara berperilaku di lingkungan kelurahan dan desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa. Kelurahan biasanya terletak di wilayah perkotaan. Desa biasanya terletak di pedesaan. Lurah dan kepala desa memiliki tugas yang hampir sama. Perbedaannya, lurah bertanggung jawab kepada camat, sedangkan kepala desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang dipimpinnya. Berikut adalah tugas kelurahan atau desa. Menjalankan pemerintahan desa atau kelurahan. Membangun sarana dan prasarana desa atau kelurahan seperti jalan dan jembatan. Membangun fasilitas desa atau kelurahan seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Menjaga ketenteraman dan ketertiban desa atau kelurahan. Cara berperilaku di lingkungan desa atau kelurahan. Membuat data kependudukan. Misalnya kartu keluarga, KK, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu identitas anak, KIA. Menjaga sarana dan prasarana umum. Ikut serta dalam upaya membersihkan dan menghijaukan lingkungan. Ikut menjaga ketertiban masyarakat dengan menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. Tidak bermain atau berlarian di jalanan. Dengan mematuhi tata cara berperilaku tersebut, kita telah menjadi warga masyarakat yang baik, terutama di tingkat kelurahan atau desa, sesuai tempat tinggal kita. Kalian sudah melihat video pembelajaran tentang tata cara berperilaku di lingkungan kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apa tadi yang dinamakan dengan desa?
Kita akan membuka. Nanti akan mendapatkan poin. Kelompok 1 Mawar. Pertanyaannya apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Tahukah kamu di mana letak kantor desa di lingkungan rumahmu? Di Jalan Lawu, Unit 8, di samping Jalan Merapi. Poinnya 100. Kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya? Siapa nama kepala desa di desa apa? Iya. Tahu kan? Tahu kan nama Iya. kepala desa di 100. Kantor desa terletak di Unit 8 Jalan Lawu di samping Desa Sukajaya. Ibu kasih nilai 75. Oh my god. Dan selanjutnya kita akan melaksanakan pertandingan. Silakan. Nih nanti kalau kelompok yang sama susah ya lari ke sini. Gimana ya? Duduk di di sela-sela kelompoknya. Misalnya kelompok 1 di sini. Ini urut. Ini awas dulu. Oh, kita nanti kalau kuis kayak gini diam semuanya, jangan ikut. Dengarkan dulu kata-kata ibu, dengarkan dulu suara ibu. Apa yang dinamakan? Nih, dengarkan suara ibu ya. Dengarkan suara ibu. Ayo Ananda kerjakan kuis nomor 1. Pertanyaannya, apa yang dinamakan dengan desa atau kelurahan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang di belakang diam. Yang di belakangnya diam, nggak usah ngajarin. Yang di belakangnya diam. 4. Feli. 5. 6. Ada nomor berapa? Ada nggak bisa. Berarti nomor 1 udah kan? Ya udah, nanti nunggu soal selanjutnya. Kamu di situ dulu ada. Ada kamu di situ dulu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Feli itu kamu nomor berapa, Feli? Belum nomor 2, Mbak. Nomor 1 kan baru tadi. Nomor 1 soalnya ini. Nomor 2 nanti kalau yang teman selanjutnya. Udah dibilangin kok masih nggak ngerti. Kalau udah teman kelompoknya, ya udah ke belakang. Nanti kelompok selanjutnya nunggu soal selanjutnya. Jangan dijawab juga.
Ayo Ananda, kita masuk kuis yang nomor 2. Ini suara Bu Vira loh. Pertanyaannya, kecamatan merupakan wilayah administrasi yang berada di bawah wilayah titik-titik dan dipimpin oleh titik-titik. Sekali lagi ya. Ya. Ayo Ananda, kita masuk kuis yang nomor 2. Kalian cuma ngisi titik aja. Pertanyaannya, kecamatan merupakan wilayah administrasi yang berada di bawah wilayah titik-titik dan dipimpin oleh titik-titik. Itu suara Bu Vira loh. Suara Bu Vira kok beda gitu ya, Bu? Iya, suara Bu Vira ini. Nggak percaya. Nggak percaya. Percaya beda. Yang lain diam. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah ke belakang. 9, Ayo Ananda, kita akan mengerjakan kuis yang selanjutnya, yaitu nomor 3. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas yang berada di bidang apa? Ayo. Janganlah bisik-bisik, tahulah teman apa sebelahnya. Dan 1, 2, 3, 4. Video nampak video. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan barisnya yang rapi sesuai kelompoknya. Nizar, kelompok mana Nizar? Dah, lurus yang rapi, lurus. Dan nomor berapa ini? Ayo, dengarkan nomor 4. Oke, selanjutnya kuis yang nomor 4. Kegiatan ronda malam masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat desa. Nah, apa tujuan kegiatan ini dilakukan? Apa tujuan kegiatan roda malam ini dilakukan? Suaranya. Soal yang nomor 5. Dalam menciptakan lingkungan kecamatan yang aman dan nyaman, harus ada kerjasama antara pemerintahan kecamatan dan titik-titik. Soal yang nomor 5. Dalam menciptakan lingkungan kecamatan yang aman dan nyaman, harus ada kerjasama antara pemerintahan kecamatan dan titik-titik. Kelompok selanjutnya. Kok Dura lagi? Siapa yang belum Dura? Afin udah jawab tadi. Azira
Suatu wilayah yang yang ditempati oleh suatu wilayah administrasi di bawah kecamatan desa atau kelurahan. Kalau di suatu wilayah yang ditempati oleh Coba dulu kelompok 1 apa jawabannya? desa adalah suatu wilayah administrasi. Berarti nilainya ibu kasih kurang ya, di bawah kecamatannya kurang. Berarti ibu kasih 90. Kelompok 2. Suatu wilayah yang ditempati oleh warga. Kurang tepat. Ibu kasih nilai 80. Kelompok 3. Wilayah yang ditempati kita. Hah? Wilayah yang ditempati kita. Sama jawaban kelompok 2. 80. Kelompok 4. Suatu wilayah administrasi. Berarti sama kayak kelompok 1 ya. Kelompok 5 apa? Suatu wilayah administrasi. 90 juga. Ini soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Ayo anak-anak, Kecamatan. yang nomor 2. Pertanyaannya, kecamatan merupakan wilayah administrasi yang berada di bawah wilayah dan dipimpin oleh Kelompok 1. Apa jawabannya? Kecamatan. Enggak. Salah. Dipimpinnya benar enggak? Dipimpin oleh ibu kasih nilai 70 karena enggak kejawab.
Dari pertandingan tadi, kita sudah tahu nilai yang paling tertinggi yaitu dimenangkan oleh kelompok 4. Yang kedua yaitu kelompok 3 dengan nilai 480. Yang ketiga dimenangkan oleh kelompok 5 dengan nilai 470. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Secara individu. Nah, dengarkan ya. Nanti di sini waktunya cuma 10 menit. Soalnya 10 pilihan ganda secara individu. Tidak boleh menyontek. Ketahuan menyontek, Bu ambil kertasnya ya. Sobek-sobek. Nah, nih, sekarang bisa ya sendiri-sendiri. Ya, boleh. Ya, dikasih nama, hari, tanggal. Tanggal 4 ya. Enggak, itu tuh petunjuknya. Udah dengarkan ya. Jangan lupa ditulis nama, hari atau tanggal. Petunjuk pengerjaan yang pertama, berdoalah sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, isi identitas dengan lengkap. Yang ketiga, bacalah setiap soal dengan cermat dan teliti. Yang keempat, kerjakan dahulu soal yang dianggap mudah. Yang kelima, periksa kembali jawaban sebelum diserahkan kepada guru. Oke, nama panjang. Itu kan petunjuknya. Berilah tanda silang. Berarti tanda silang. Ayo, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, tanggal 4, hari Selasa, tanggal 4.
Apa yang menarik selama pembelajaran kita ini? Siapa yang mau jawab? Apa yang menarik? Ya. Apa? Ayo jawab. Cepat. Seru atau apa? Sangat seru. Terus apa lagi? Gampang. Terus tidak lama mengerjakannya. Setelah itu, apa dengan pembelajaran ini, apakah kalian lebih memahami materi atau tidak? Lebih memahami. Nah, selanjutnya Ibu mau minta setiap kelompok menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba apa yang dinamakan dengan desa? Coba kelompok 1. Desa, apa itu desa? Kelompok 2, apa yang dinamakan dengan kecamatan? Ayo, siapa di sini? Coba, siapa di sini kelompoknya yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Apa yang dinamakan dengan kecamatan? Ayo. Di bawah kabupaten atau kota. Desa dipimpin oleh kepala desa. Kecamatan dipimpin oleh camat. Kelurahan dipimpin oleh lurah. Nah, kita besok akan masuk pada materi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di lingkungan kecamatan. Jadi, besok ini kita akan masuk materi masyarakat itu harus bekerja sama dengan pemerintah seperti desa atau kecamatan. Kalau tidak ada kerjasama antara keduanya, tidak akan berjalan dengan lancar tugasnya. Ya. Besok jangan lupa belajar ya. Belajar dengan giat, baca bukunya. Materi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di lingkungan kecamatan. Jangan lupa belajar ya. Tapak gujang. Jempol